Di sebuah kelas, seorang profesor ateis menantang mahasiswanya. Buktikan Tuhan ada dengan logika dan sains. Semua terdiam, hingga seorang gadis berhijab bernama Aina angkat bicara. Dengan keyakinan yang tak tergoyahkan, dia mulai membongkar argumen sang profesor dengan cara yang elegan. Akankah jawabannya mengubah pandangan semua orang di ruangan itu? Simak perdebatan mendebarkan ini hingga akhir. Sebelum kita masuk ke kisah yang luar biasa ini, kami doakan rizki yang berlimpah buat kamu yang sudah like dan subscribe channel Nash Story. Dan tulis di kolom komentar dari mana asal kalian serta sholawat Nabi supaya bisa menjadi ajang silaturahmi bagi kita semua. Yuk kita mulai ceritanya. Pada suatu hari, suasana di salah satu universitas paling bergengsi di luar negeri terasa tidak seperti biasanya. Tenang. Di dalam ruang kuliah yang luas, mahasiswa dari berbagai latar belakang duduk rapi dalam barisan. Buku dan laptop terbuka di depan mereka. Di bagian depan kelas berdiri Profesor Dolores Hart, seorang dosen berusia 56 tahun dengan aura berwibawa. Rambutnya mulai memutih, dan ia mengenakan setelan hitam yang rapi, memancarkan otoritas. Profesor Dolores dikenal sebagai akademisi yang sangat cerdas dan kritis, serta terang-terangan menyuarakan pandangan ateisnya. Baginya, agama hanyalah konstruksi sosial yang membatasi pemikiran rasional. Ia sering mendorong mahasiswanya untuk berpikir logis dan secara kritis menantang keyakinan mereka. Di antara para mahasiswa, duduk seorang wanita muda berusia 18 tahun bernama Ola Aina. Wajahnya lembut, namun matanya yang tajam memancarkan keyakinan yang tenang. Berbeda dari kebanyakan teman sekelasnya, ia mengenakan hijab biru tua yang anggun. Aina bukanlah mahasiswa biasa, ia seorang hafidzah, seseorang yang telah menghafal seluruh Al-Quran, dan berasal dari keluarga muslim yang terpelajar. Pagi itu, kelas filsafat dan sains dimulai seperti biasa. Profesor Dolores mengambil spidol dan menulis sebuah pertanyaan besar di papan tulis. Apakah Tuhan benar-benar ada? Segera, bisikan menyebar di seluruh ruang kelas. Beberapa mahasiswa tampak tertarik sementara yang lain tampak gelisah. Profesor Dolores tersenyum tipis saat mengamati reaksi mereka. Hari ini, kita akan membahas pertanyaan mendasar yang telah diperdebatkan selama berabad-abad. Katanya dengan nada tenang namun tajam. Apakah Tuhan nyata, atau apakah dia hanya produk dari imajinasi manusia? Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Banyak dari kalian mungkin percaya pada Tuhan, tetapi apakah kalian benar-benar memiliki alasan logis untuk itu? Ataukah kalian hanya percaya karena didikan dan tradisi? Beberapa mahasiswa mengangguk setuju, sementara yang lain tampak ragu. Profesor Dolores melangkah beberapa langkah ke tengah kelas. Saya ingin seseorang cukup berani untuk berdiri dan menjelaskan kepada saya menggunakan penalaran ilmiah mengapa kalian percaya pada Tuhan. Keheningan berat menyelimuti ruangan. Tidak ada satupun mahasiswa yang berani bicara. Mereka semua tahu betapa tajam dan tanpa ampun argumen sang profesor bisa jadi. Namun, di barisan tengah, Aina dengan tenang mengangkat tangannya. Profesor Dolores tampak sedikit terkejut. Lalu, dengan senyum sarkastis, ia berkata, ada seseorang yang bersedia maju. Silakan perkenalkan diri Anda. Aina berdiri, tatapannya mantap dan tidak goyah. Nama saya Ola Aina, katanya, suaranya lembut namun tegas. Dan saya percaya pada Tuhan, bukan hanya karena iman, tetapi karena sains dan logika. Ruang kelas menjadi sepenuhnya sunyi. Semua mata tertuju pada Aina. Profesor Dolores menyilangkan tangannya di dada, mempelajari wanita muda di hadapannya. Baiklah, Aina, katanya. Berikan saya satu alasan ilmiah yang membuktikan bahwa Tuhan ada. Matanya berkilau dengan tantangan. Aina mengambil napas dalam-dalam, membiarkan dirinya tersenyum kecil saat ia bersiap untuk menjawab. Ia memahami bahwa ini bukan diskusi biasa. Ini adalah momen di mana keyakinannya akan diuji di hadapan audiensi yang dibentuk oleh rasionalitas dan skeptisisme. Para mahasiswa menahan napas, menunggu jawabannya. Beberapa tetap diam sementara yang lain diam-diam berharap Aina akan menawarkan argumen yang benar-benar kuat. Profesor Dolores mengangkat alis, tertarik. Nah, Aina, katanya, nadanya dipenuhi keraguan. Berikan saya satu alasan ilmiah yang membuktikan bahwa Tuhan ada. Dan ingat, saya mengharapkan sesuatu yang logis. Atau apakah kamu sudah mengantisipasi pertanyaan ini? Aina, tetap tenang, mulai berbicara. Bu Profesor, sebelum saya menjawab pertanyaan Anda, bolehkah saya bertanya sesuatu? Profesor Dolores menyipitkan matanya, mempertimbangkan permintaan itu sebelum mengangguk.
Apakah Anda percaya bahwa sesuatu yang kompleks dan teratur memerlukan perancang? Tanyanya. Profesor Dolores berhenti sejenak sebelum menjawab. Tentu saja. Hukum fisika dan sains menunjukkan bahwa sesuatu yang kompleks biasanya memiliki asal-usul yang dapat dijelaskan secara ilmiah. Aina mengangguk. Bagus. Jadi, jika kita menemukan jam tangan dengan mekanisme rumit dan sinkronisasi sempurna, kita harus menyimpulkan bahwa ada pembuatnya, kan? Ya, tentu saja, jawab Profesor Dolores. Aina mengangguk singkat, lalu melanjutkan, suaranya semakin mantap. Jika demikian, bagaimana dengan alam semesta? Alam semesta jauh lebih kompleks dan teratur daripada jam sederhana. Apakah mungkin sesuatu yang begitu luar biasa muncul begitu saja tanpa ada yang menciptakannya? Sekali lagi, kelas itu terdiam. Beberapa mahasiswa saling bertukar pandang, sementara yang lain yang awalnya kurang tertarik pada diskusi mulai memperhatikan dengan seksama. Profesor Dolores tertawa kecil. Aina, saya akui argumenmu menarik, tapi terlalu sederhana. Sains telah membuktikan bahwa alam semesta muncul karena Big Bang, bukan karena pencipta. Aina tersenyum. Baiklah, Bu Profesor. Saya akan mengikuti alur pemikiran Anda. Karena kita sedang membahas Big Bang, saya punya pertanyaan. Apa yang memicu Big Bang? Profesor Dolores menghela napas sebelum menjawab. Menurut sains, Big Bang berasal dari singularitas yang sangat kecil dan padat, yang kemudian meledak dan mengembang, membentuk alam semesta seperti yang kita kenal hari ini. Aina mengangguk pelan. Kalau begitu, Bu Profesor, apakah Anda percaya bahwa sesuatu bisa muncul dari ketiadaan? Profesor Dolores ragu sejenak. Dia tahu ini bukan pertanyaan yang mudah dijawab secara ilmiah. Hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Energi hanya dapat berubah bentuk. Lalu, dari mana energi awal yang memicu Big Bang berasal? Bisikan halus menyebar di kelas saat para mahasiswa berbisik di antara mereka, mendiskusikan pertanyaan Aina. Tiba-tiba, seorang mahasiswa pria di barisan belakang mengangkat tangan. Bu Profesor, bukankah pertanyaan Aina masuk akal? Jika segala sesuatu membutuhkan penyebab, bukankah harus ada sesuatu yang menyebabkan alam semesta ada pada awalnya? Ekspresi Profesor Dolores kosong sejenak saat dia mencoba mengendalikan diskusi. Pertanyaan itu sering muncul dalam filsafat, jawabnya. Namun, sains tidak membutuhkan hipotesis tentang Tuhan untuk menjelaskan alam semesta. Aina menawarkan senyuman lembut. Bu Profesor, saya mengerti bahwa sains berusaha menjelaskan segala sesuatu tanpa melibatkan Tuhan. Tetapi bukankah itu juga berarti sains memiliki batas? Jika kita tidak dapat menjelaskan sesuatu, apakah itu berarti hal itu tidak ada? Profesor Dolores terdiam. Dia bukan orang yang mudah dikalahkan dalam debat, tetapi dia bisa merasakan bahwa Aina bukanlah mahasiswa biasa. Gadis itu berbicara dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Namun, Profesor Dolores belum siap menyerah. Dia menyilangkan tangannya dan berkata, "Baiklah, Aina. Mari kita asumsikan untuk kepentingan argumen bahwa alam semesta memang memiliki perancang. Tetapi bagaimana kamu bisa yakin bahwa perancang itu adalah Tuhan yang kamu yakini? Mengapa tidak bisa sekadar hukum alam yang bekerja sendiri?" Aina mengambil napas dalam-dalam sebelum menjawab. Bu Profesor, hukum alam adalah bagian dari tatanan yang baru saja saya bicarakan. Hukum gravitasi, hukum termodinamika, bahkan DNA dalam tubuh kita, semuanya mengikuti pola yang terstruktur dan presisi. Hukum alam tidak dapat menciptakan diri mereka sendiri. Harus ada sesuatu yang menetapkan hukum-hukum ini di tempat pertama. Dan dalam Islam, kita menyebut makhluk itu Allah, sang pencipta yang tidak pernah diciptakan. Dari sudut ruang kelas, seorang mahasiswi mengangkat tangan. Aina, kata seorang mahasiswi ragu-ragu, jika Tuhan benar-benar ada, lalu mengapa ada begitu banyak penderitaan di dunia ini? Mengapa ada perang, bencana alam, dan penyakit? Aina berbalik ke arah mahasiswi itu dengan senyuman lembut. Itu adalah pertanyaan yang sangat bagus, katanya. Banyak orang bertanya hal yang sama. Tetapi izinkan saya bertanya sesuatu sebagai balasan. Bisakah kita benar-benar memahami kebahagiaan tanpa pernah mengalami kesedihan? Mahasiswi itu terdiam, memikirkan pertanyaan itu. Aina melanjutkan, dalam Islam, dunia ini adalah ujian. Setiap kesulitan, setiap tantangan memiliki hikmah di baliknya. Kita mungkin tidak selalu bisa melihatnya segera, tetapi itu tidak berarti tidak ada alasan yang lebih besar di baliknya.
Bayangkan seorang anak kecil yang tidak mengerti mengapa orang tuanya melarangnya bermain dengan api. Orang tua tahu lebih baik daripada anak. Demikian pula, kita tidak selalu dapat memahami hikmah di balik apa yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi Tuhan tahu. Ruang kelas menjadi sunyi. Banyak mahasiswa yang sebelumnya skeptis sekarang tampak dalam pemikiran mendalam. Profesor Dolores menghela napas panjang. Dia masih mencari cara untuk membongkar argumen Aina, tetapi gadis itu tetap tenang dan kompos mentah. Namun, profesor itu bukanlah orang yang mudah menyerah. Dia menatap Aina dengan pandangan tajam dan berkata, "Aku harus mengakui kamu sangat ahli dalam berdebat. Tetapi apakah keyakinanmu hanya didasarkan pada logika? Atau apakah ada alasan emosional yang membuatmu begitu yakin?" Aina menatap balik profesor itu dengan mata penuh keyakinan. Dia tahu ini adalah momen penentu. Mengambil napas dalam-dalam, dia menjawab, "Bu Profesor, keyakinanku tidak hanya didasarkan pada logika. Saya telah menyaksikan keajaiban Tuhan dalam hidup saya sendiri. Saya merasakan kehadirannya dalam setiap napas yang saya ambil, dalam setiap ayat yang saya baca, dan dalam setiap doa yang saya panjatkan." Suaranya mengental, penuh emosi. "Saya percaya pada Tuhan bukan karena saya hanya diajarkan untuk percaya padanya, tetapi karena saya telah menemukannya melalui pengalaman saya sendiri. Dan saya percaya bahwa siapapun yang mencari kebenaran dengan tulus akan menemukannya juga." Ruang kelas jatuh ke dalam keheningan total. Bahkan Profesor Dolores tidak langsung merespons. Beberapa mahasiswa tampak tersentuh, sementara yang lain masih memproses kata-kata Aina. Akhirnya, sang profesor memberikan senyuman kecil. Namun kali ini, senyumnya berbeda. Senyuman itu tidak lagi merendahkan, tetapi lebih seperti senyuman seseorang yang pikirannya telah tersentuh oleh sesuatu yang mendalam. Meski begitu, dia belum selesai. Dia melangkah lebih dekat ke Aina dan berkata, "Baiklah, Aina. Saya mengakui bahwa jawaban-jawabanmu sangat memicu pemikiran, tetapi saya punya satu pertanyaan terakhir." Seluruh kelas menahan napas. Aina menatap profesor itu, siap untuk apa yang mungkin menjadi pertanyaan paling sulit dalam debat ini. Mata sang profesor tetap tajam, menunjukkan bahwa ada sesuatu yang masih mengganggunya. "Aina," katanya dengan nada serius, "sejauh ini, saya mengakui bahwa argumenmu kuat. Tetapi ada satu hal yang belum kamu jawab." Dia berhenti sejenak, membiarkan antisipasi membangun sebelum akhirnya melanjutkan. "Jika Tuhan yang kamu yakini benar-benar maha kuasa, lalu mengapa dia tidak menampakkan dirinya kepada kita? Mengapa keberadaannya begitu samar? Jika dia benar-benar ada, mengapa manusia harus mencarinya?" Beberapa mahasiswa perlahan mengangguk, seolah-olah pertanyaan itu juga telah menggelisahkan pikiran mereka. Itu adalah pertanyaan yang sering diajukan banyak skeptis sebelumnya. Aina tidak langsung menjawab. Dia menutup mata sejenak, seolah mengumpulkan pikirannya. Lalu dia membuka mata dan menatap langsung ke arah sang profesor. "Bu Profesor," katanya lembut, "apakah Anda percaya bahwa cinta itu ada?" Profesor Dolores mengerutkan dahi sedikit, terkejut dengan pertanyaan itu. "Tentu saja," jawabnya dengan tegas. Aina sedikit memiringkan kepalanya. "Lalu, bisakah Anda menunjukkan cinta secara fisik? Bisakah Anda mengeluarkannya dari hati seseorang, meletakkannya di atas meja ini, dan berkata, 'Inilah cinta'?" Profesor Dolores terdiam. Dia mulai memahami kemana percakapan ini mengarah. Aina melanjutkan, "Cinta itu sesuatu yang nyata, tetapi kita tidak bisa melihatnya secara langsung. Kita hanya merasakannya melalui tanda-tanda, cara seseorang memperlakukan kita, pengorbanan mereka, kehangatan yang kita rasakan saat bersama orang-orang yang kita cintai." Beberapa mahasiswa mulai mengangguk, menyadari kedalaman kata-kata Aina. "Tuhan itu sama," lanjut Aina. "Kita mungkin tidak melihatnya secara langsung, tetapi tanda-tanda keberadaannya ada di mana-mana. Dalam keindahan alam, keseimbangan hukum fisika, keajaiban kehidupan yang terus berlangsung. Sama seperti kita mengenali cinta melalui tandanya, kita mengenali Tuhan melalui ciptaannya." Profesor Dolores menatap Aina, ekspresinya sulit dibaca. Dia tidak mengharapkan gadis itu membalikan argumennya dengan cara yang begitu sederhana namun kuat. Namun, dia masih tidak menyerah. "Aina, saya mengerti analogimu," katanya dengan nada yang lebih tenang. "Tetapi tetap saja, jika Tuhan benar-benar ingin kita percaya padanya, mengapa dia tidak langsung menampakkan dirinya? Bukankah itu akan membuat segalanya jauh lebih mudah?" Aina tersenyum tipis. "Bu Profesor,
Jika seorang guru memberikan tes kepada murid-muridnya, apakah guru itu memberikan semua jawaban sebelum tes dimulai? Profesor Dolores terdiam lagi. Aina melanjutkan, dunia ini adalah ujian, Bu Profesor. Jika Tuhan menampakkan dirinya secara langsung, di manakah ujiannya? Iman bukan tentang dipaksa percaya karena bukti yang tidak terbantahkan. Iman adalah tentang keyakinan yang tumbuh dari hati yang tulus mencari kebenaran. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Para mahasiswa mulai memahami bahwa debat ini bukan hanya pertukaran argumen logis, tetapi sesuatu yang jauh lebih dalam. Tiba-tiba, seorang mahasiswa di barisan tengah mengangkat tangan. Namanya Michael, seorang mahasiswa fisika yang dikenal skeptis terhadap agama. Maaf, katanya ragu-ragu, tetapi saya punya satu pertanyaan. Jika Tuhan benar-benar ada dan Dia adalah yang paling adil, lalu mengapa ada begitu banyak ketidakadilan di dunia ini? Mengapa orang baik menderita sementara orang jahat hidup dengan nyaman? Aina berbalik ke arah Michael dan memberikan senyuman lembut. Dia bisa melihat bahwa pertanyaannya bukan hanya tentang logika. Itu bersifat pribadi. Michael, katanya, apakah Anda pernah melihat seorang seniman melukis sebuah mahakarya? Michael mengerutkan dahi, tidak yakin kemana arah pertanyaan ini. Ya, tentu saja. Ketika seniman mulai melukis, apakah kita bisa langsung memahami apa yang dia ciptakan? Tanya Aina. Michael menggelengkan kepala. Tidak, kadang-kadang pada awalnya hanya terlihat seperti kekacauan warna. Aina mengangguk. Persis seperti itulah kehidupan. Kita hanya melihat sebagian kecil dari lukisan besar yang sedang Tuhan ciptakan saat ini. Kita mungkin hanya melihat penderitaan dan ketidakadilan, tetapi kita tidak melihat gambaran lengkapnya. Segala sesuatu di dunia ini memiliki tujuan, meskipun kita tidak memahaminya saat ini. Michael terdiam. Dia tidak mengharapkan pertanyaannya dijawab dengan cara yang begitu mendalam. Profesor Dolores mengamati para mahasiswa dengan hati-hati, memperhatikan ekspresi mereka saat mereka tampaknya mengevaluasi ulang perspektif mereka. Dia bisa merasakan debat ini bergeser dari diskusi intelektual menjadi sesuatu yang jauh lebih pribadi dan emosional. Namun, dia masih punya satu argumen terakhir. Aina, katanya, suaranya lebih rendah namun lebih tajam. Kamu berbicara begitu percaya diri tentang Tuhan dan keadilannya. Tetapi bagaimana dengan agama itu sendiri? Agama seringkali menjadi sumber konflik, perang, perpecahan, bahkan terorisme. Banyak orang mengklaim bertindak atas nama Tuhan. Bagaimana kamu bisa mempertahankan sesuatu yang telah membawa begitu banyak kehancuran? Kelas menjadi tegang. Ini adalah pertanyaan yang sulit. Aina mengambil napas dalam-dalam. Dia tahu ini adalah momen paling penting. Bu Profesor, katanya dengan lembut. Apakah pisau itu baik atau buruk? Profesor Dolores mengerutkan dahi. Itu tergantung pada bagaimana pisau itu digunakan. Tepat sekali, kata Aina. Pisau bisa digunakan untuk menyiapkan hidangan yang indah, tetapi juga bisa digunakan untuk menyakiti seseorang. Apakah kita bisa menyalahkan pisau atas bagaimana ia digunakan? Profesor Dolores terdiam. Aina melanjutkan, hal yang sama berlaku untuk agama. Agama adalah alat. Jika digunakan dengan benar, ia membawa kedamaian, kasih sayang, dan keadilan. Tetapi jika jatuh ke tangan yang salah, ia dapat disalahgunakan untuk kejahatan. Masalahnya bukan agama itu sendiri, melainkan bagaimana manusia memilih untuk menggunakannya. Beberapa mahasiswa mulai bertepuk tangan pelan, mengakui kedalaman jawaban Aina. Debat ini telah mencapai puncaknya, dan banyak yang merasa bahwa jawabannya tidak hanya logis tetapi juga penuh makna. Profesor Dolores menghela napas panjang. Dia menatap Aina dengan ekspresi yang berbeda dari sebelumnya. Ada sesuatu di matanya, tidak hanya keinginan untuk menang, tetapi mungkin rasa hormat. Namun, dia belum selesai. Dia menghembuskan napas perlahan, lalu berkata, Aina, kamu telah memberikan jawaban yang sangat baik, tetapi saya masih punya satu pertanyaan terakhir. Aina menatap balik sang profesor, tenang dan siap mendengar pertanyaan yang mungkin membawa debat ini ke puncaknya. Profesor Dolores menatapnya dalam-dalam dan dengan suara yang lebih lembut bertanya, jika Tuhan benar-benar ada, apakah kamu pernah secara pribadi mengalami sesuatu yang membuktikan keberadaannya? Ruang kelas kembali sunyi. Semua mata tertuju pada Aina, menunggu jawaban yang mungkin mengubah segalanya. Aina mengambil napas dalam-dalam. Dia tahu ini adalah saat untuk berbicara lebih dari sekadar logika. Ini adalah saat untuk berbicara dari hati. Para mahasiswa, yang sebelumnya sibuk mencatat,
sekarang menahan napas. Bahkan Profesor Dolores, yang tampak begitu yakin dengan argumennya di awal, sekarang menatap gadis itu dengan ekspresi berbeda. Bukan sebagai seseorang yang mencoba memenangkan debat, tetapi sebagai seseorang yang benar-benar ingin mendengar jawabannya. Aina menghirup napas dalam-dalam. Ini bukan lagi tentang memenangkan argumen, katanya lembut. Ini tentang sesuatu yang nyata. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Bu Profesor, Anda bertanya apakah saya pernah secara pribadi mengalami sesuatu yang membuktikan keberadaan Tuhan. Jawabannya adalah ya, tidak hanya sekali, tetapi berkali-kali. Dia memandang seluruh kelas sebelum melanjutkan. Saya ingin menceritakan sesuatu, sebuah pengalaman yang saya tahu bukan hanya sebuah kebetulan. Para mahasiswa condong ke depan. Rasa ingin tahu mereka mencapai puncaknya. Ketika saya berusia 10 tahun, Aina memulai, saya mengalami sebuah kecelakaan. Ibu saya dan saya sedang berjalan pulang dari sekolah ketika sebuah truk kehilangan kendali dan datang langsung ke arah kami. Saya masih sangat jelas mengingat detik-detik itu. Ibu saya mencoba melindungi saya, orang-orang berteriak. Dan dalam hati saya hanya punya waktu untuk satu doa kecil. Ya Tuhan, tolong selamatkan kami. Beberapa mahasiswa tampak tersentuh, ekspresi mereka berubah saat mendengarkan. Aina melanjutkan. Truk itu seharusnya menabrak kami. Tidak ada waktu untuk lari, tidak ada jalan untuk melarikan diri. Tetapi pada detik terakhir, sesuatu terjadi. Ban truk itu tiba-tiba selip dan alih-alih menabrak kami, truk itu berbelok dan menabrak tiang listrik di dekatnya. Ibu saya dan saya sama sekali tidak terluka. Bahkan sopirnya aman. Dia berhenti sejenak, membiarkan bobot kata-katanya meresap. Banyak orang menyebutnya keberuntungan, tetapi saya tahu itu bukan hanya kebetulan. Itu adalah jawaban atas doa yang saya bisikan dengan total penyerahan. Profesor Dolores mengamati Aina, matanya tidak terbaca, seolah memproses sesuatu yang melampaui kata-kata. Namun, Aina belum selesai. Dan bukan hanya itu, lanjutnya. Ada banyak hal yang tidak bisa kita jelaskan secara logis. Aina melanjutkan, apakah Anda pernah merasa begitu putus asa, begitu sendirian, dan kemudian tepat pada waktunya, seseorang datang untuk membantu? Apakah Anda pernah melihat seseorang yang hampir kehilangan harapan dan tiba-tiba solusi muncul? Solusi yang tidak pernah mereka duga. Apakah Anda pernah merasakan ketenangan luar biasa saat berdoa, meskipun masalah Anda belum terselesaikan? Kelas tetap sunyi. Banyak mahasiswa mulai merenung, mengingat pengalaman pribadi mereka sendiri. Aina berbicara lagi, suaranya lebih lembut kali ini. Bu Profesor, Tuhan tidak selalu hadir dalam bentuk yang bisa kita lihat dengan mata kita, tetapi Dia selalu hadir dalam bentuk yang bisa kita rasakan melalui bantuan yang datang tepat saat kita membutuhkannya. Melalui kedamaian yang tidak ada sains yang bisa menjelaskannya, melalui keajaiban kecil yang sering kita abaikan. Profesor Dolores tetap terdiam. Matanya tampak berkaca-kaca, seolah menahan emosi yang belum siap ditunjukkan. Lalu, dengan suara yang lebih pelan dari sebelumnya, dia berkata, Aina, jawabanmu sangat kuat. Saya harus mengakui, saya belum pernah mendengar seseorang menjelaskan iman dengan cara seperti ini sebelumnya. Aina tersenyum lembut. Bu Profesor, saya tidak meminta Anda untuk langsung percaya. Iman tidak bisa dipaksakan. Tetapi saya mengundang Anda untuk berpikir, untuk melihat kehidupan dari perspektif yang berbeda. Karena terkadang kebenaran bukan hanya apa yang kita pahami dengan pikiran kita, tetapi apa yang kita rasakan dengan hati kita. Atmosfer di ruang kelas menjadi hikmat. Beberapa mahasiswa menundukkan kepala, tersentuh oleh percakapan yang baru saja mereka saksikan. Profesor Dolores akhirnya menghela napas panjang. Ketika dia menatap Aina lagi, ekspresinya telah berubah. Tidak lagi penuh tantangan, tetapi penuh rasa hormat. Kamu adalah seorang wanita muda yang luar biasa, Aina, katanya pada akhirnya. Saya mungkin masih memiliki banyak pertanyaan, tetapi saya harus mengakui, cara berpikirmu telah membuka perspektif baru bagi saya. Aina tersenyum. Terima kasih, Bu Profesor. Profesor Dolores berbalik ke arah mahasiswanya, memandang mereka satu persatu. Lalu dengan suara rendah namun tegas, dia berkata, saya ingin kalian semua mengambil sesuatu dari debat hari ini. Apapun keyakinan kalian, hal yang paling penting adalah berpikir kritis dan mencari kebenaran dengan hati yang terbuka. Mahasiswa-mahasiswa itu mengangguk setuju. Ini lebih dari sekadar debat. Ini adalah perjalanan intelektual, satu yang telah membuka pikiran banyak orang di ruangan itu. Saat kelas berakhir,
Beberapa mahasiswa berkumpul di sekitar Aina, ingin melanjutkan diskusi. Bahkan Michael, mahasiswa skeptis yang mengajukan pertanyaan tajam, tetap duduk di kursinya, tenggelam dalam pikiran, merenungkan segala sesuatu yang telah dia dengar. Sementara itu, Profesor Dolores berjalan keluar dari ruang kelas, langkahnya lambat dan penuh pertimbangan. Di wajahnya tergambar ekspresi yang sulit dibaca. Mungkin kebingungan, mungkin kontemplasi, atau mungkin sesuatu yang lebih dalam. Mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia mulai bertanya pada diri sendiri, apakah dia telah menghabiskan semua tahun-tahun ini menutup pintu terhadap sesuatu yang lebih besar dari yang bisa dia pahami? Dan mungkin, hanya mungkin, di suatu tempat jauh di dalam hatinya, dia telah mulai mencari jawabannya. Pesan moral iman bukan sesuatu yang bisa dipaksakan. Ia harus ditemukan dengan hati yang terbuka. Keajaiban tidak selalu muncul dalam cara yang kita harapkan, tetapi mereka selalu ada bagi mereka yang mau melihatnya. Mencari kebenaran membutuhkan tidak hanya logika, tetapi juga sensitivitas batin dan pengalaman pribadi. Perbedaan keyakinan tidak harus memisahkan kita, tetapi seharusnya menjadi peluang untuk diskusi, pembelajaran, dan saling menghormati. Terima kasih telah menonton kisah ini. Jika Anda merasa terinspirasi, pastikan untuk subscribe channel Nash Story untuk lebih banyak refleksi Islami dan pelajaran hidup yang bermakna. Jangan lupa klik lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Semoga Allah membimbing dan memberkahi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.